Alhamdulillah. Nah, untuk semua jamaah Islam itu indah yang baru bergabung hari ini, bagus banget. Hari ini kita lagi ngebahas tentang jauhi 7 mitos ini agar anakmu soleh dan soleha. Nah, yang pertama tadi udah dibahas, bagus banget katanya mitos pertama adalah anak pertama itu harus laki-laki, jangan perempuan. Itu mitos ya jamaah ya, jadi itu nggak benar ya Ustadz ya, Gak Habib ya. benar. Udah apapun anaknya tadi, yang penting itu semuanya amanah, yang terpenting soleh atau tidak gitu. Iya. Nah, sekarang sebelum kita lanjut bahasannya, Kareka mau kasih lihat ada video yang menarik satu ini, kita lihat dulu yuk. Iya, nah sayang, ini aku senyum lagi ngelihatnya karena pernah ngelihat juga kejadian terjadi Ustadz. Apa tuh? Jadi kendi itu kalau baru lahir tuh wajib harus ada. Ah, Diisinya kalau anak perempuan dikasih jarum sama benang jahit katanya biar jago Oh, jahit, dikasih gitu. garam biar jago masak, Ya. dikasih pensil biar pinter. Ah. Ya takutnya ntar dikasih semen biar bisa bikin rumah atau lain sebagainya ya. Nah sayang itu sebenarnya seperti apa sih kita sebagai seorang muslim untuk memperlakukan ari-ari anak kita gitu. Kadang-kadang kan kita berpikiran juga apa di dalam situ ari-ari mau daftar sekolah sampai dikasih pensil gitu. Biar nggak salah sayang gimana nasihatnya dalam memperlakukan ari-ari. Afwan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ingat, mengubur ari-ari hukumnya sunnah. Dan apabila mengubur ari-ari menggunakan ritual agar bayinya memiliki kemampuan. Bisa bahagia, tadi itu. Bisa ini jadi pinter lah, jadi hebat lah, bisa masak lah. Apapun itu, kalau misalkan dia seperti tersebut, maka dia keluar daripada syariat, berdosa dan bisa menjadi syirik kecil, bahaya. Jangan sampai manusia yang melakukan tersebut akan menjadikan manusia yang mempercayai sesuatu dikubur, dia bisa ini, nggak boleh. Ini bisa menjadikan dia syirik kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mengubur 7 hal. Yang pertama, potongan badan manusia. Jadi harus dikubur. Misalkan ada yang dimana dia kecelakaan, tangannya putus, kubur, kakinya hilang, kubur. Ini yang harus disunahkan, yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi yang kedua? Yang kedua rambut, habis cukur tuh sunnahnya tuh dikubur. Biar nggak berserakan, berantakan dan lain sebagainya. Sama ketika motong kuku yang ketiga, kalau misalkan hari Jumat motong kuku, kukunya harus dikubur dulu. Nggak boleh berantakan, habis potong kuku, berantakan ditaruh di seberang tempat, akhirnya ketusuk karena kukunya panjang-panjang, jadi mudarat. Darah yang keempat, darah juga harus dikuburin. Nggak boleh darah nggak dikuburin. Karena apa? Yang namanya darah itu kan najis. Jadi sunnahnya harus dikubur. Apalagi darah haid. Yang dimana itu sunnahnya juga kalau zaman dulu kan susah. Apalagi dia berada di daerah padang pasir dan lain sebagainya. Itu sunnahnya dikubur. Biar enggak dilalerin, enggak ini, enggak itu. Karena menimbulkan mudarat. Apalagi gigi. Nah zaman dulu kan ada mitos juga. Gigi atas buang ke bawah. Gigi bawah buang ke atas. Nah ini adalah sebuah mitos yang tidak harus dijalankan. Yang namanya potongan bagian daripada tubuh manusia, gigi itu juga bagian daripada tubuh manusia, dikuburin. Apalagi gumpalan darah. Nah banyak kan yang dimana ada gumpalan-gumpalan darah, misalkan dia lagi dalam keadaan nifas dan lain sebagainya, itu sunnahnya untuk dikuburin. Dan ari-ari, nah ari-ari ini juga harus dikubur. Karena ini merupakan sunnahnya Nabi besar Muhammad SAW, agar apa? Agar dia tidak menaruh sembarangan, berceceran, akhirnya dimakan binatang, dan lain sebagainya. Jangan, dikuburlah ari-ari merupakan juga bentuk penghormatan dan menjaga kebersihan. Dikubur, bukan diritualin, bukan dipakein garam, ya kan? Sekalian aja pakai garam, pakai cabai, ngerujak gitu kan. Jangan, nggak boleh.
Ini yang betul-betul harus kita jauhin. Jauhilah perbuatan syirik sehingga kita berada dalam sebuah keberkahan. Jauhilah perbuatan syirik sehingga kita disayang oleh Allah. Jauhilah perbuatan syirik mempercayai segala sesuatunya yang mempunyai kekuatan selain daripada kekuatan Allah sehingga kita mendapatkan laknat. Jangan sampai kita syirik, dilaknat oleh Allah. Oleh karena itu, bagi kita yang mengerti dan memahami, jangan sampai kita terjerumus oleh perbuatan syirik. Oleh karena itu, ibadah yang benar, sholat yang benar, dekat kepada Allah, dekat orang yang alim, dekat orang yang soleh, diajarkan yang baik, kasih tahu yang baik. Tidak akan mengikuti mitos-mitos. Sehingga apa? Sehingga berdampak tidak baik. Terakhir, doakan mereka yang dimana mereka masih melakukan perbuatan tersebut. Kasih tahu mereka itu nggak benar, itu nggak baik. Mitos itu bukan berada dalam satu kebaikan, tapi berada dalam sebuah keburukan. Mitos harus ditinggalkan, mitos harus dijauhkan. Karena apa? Karena berbahaya, bisa unsurnya nanti syirik kecil dan akan jauh daripada pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min zalik. Nah sayang, berarti kalau seandainya ya kita baru lahiran, ada ari-ari, itu lebih baiknya dibungkus pakai kain kafan seperti mana biasanya atau dikasih kendi tadi kan. Soalnya harga kendi lumayan nih, Bib. Kan itu kan merupakan bagian Ritual daripada ya? manusia kan. Iya. Nah, Dikubur ya. yang sunnahnya itu dikubur punya kain putih lebih bagus, ditaruh Iya. dikuburin, agak daleman dikit. Kalau dibuang ke laut? Kalau misalkan dia ada di laut, boleh dibuang ke Boleh. laut. Kalau dia lagi ada di laut. Tapi kalau misalkan dia lagi di daratan, buang ke laut, balik lagi. Jauh ya, iya. Kita lihat juga nih ada video menarik juga tentang mitos unyeng-unyeng di kepala anak nih. Pasti tahu nih ibu-ibu, kita lihat aja yuk, ini dia. Pusar rambut adalah sebuah tanda pusaran yang berada di kepala. Nah, katanya sih ada yang bilang kalau pusar rambut ini adalah tanda kepribadian seseorang. Jika memiliki satu buah pusar rambut, biasanya kepribadian orang itu akan menjadi kalem dan teguh. Berbeda dengan dua buah pusar rambut di kepala, kepribadian orang yang memiliki dua buah pusar di kepala akan cenderung aktif dan banyak akal. Namun biasanya juga anak berpusar kepala dua ini akan menjadi anak yang sangat nakal. Hal ini sebenarnya masih diperdebatkan sih, karena perilaku seseorang dipengaruhi oleh psikologi dan lingkungan orang itu sendiri. Coba ibu-ibu dicek dulu ya, ada usernya berapa gitu. Kalau misalnya user anak-anak kan biasa diperiksa ada berapa. Kalau anak kita tuh si Sajid ada 2, Syatir ada 1 ya. Ya Bib ya? Betul. Bener gak? Habib ada berapa? 1. Ustadz ada berapa? 1. 1 ya? Ada yang 4 loh Ustadz tadi. Oh iya tadi 4 itu. Ada yang 4. Nah sekarang gimana nih Ustadz nih? Katanya kalau seandainya mitosnya nih, kalau unyeng-unyengnya banyak katanya nanti nggak soleh-soleha gitu anaknya. Rada-rada nakal, ya pokoknya Ustadz paling ngerti lah gitu. Coba ini harus dibahas, Ustadz ini sering banget terjadi loh. Iya. Sampai kadang-kadang dibotakin biar unyeng-unyengnya gak kelihatan, yang tetap aja muncul puserannya. Itu gimana Ustadz? Baik, makasih banyak Kartika Putri, Habib, izin Habib. Fadal, Ustaz. Maaf, saya langsung ke mitos yang ketiga. Mitos pertama sudah di segmen 1, perihal anak pertama itu harus laki-laki atau perempuan. Mitos yang kedua tentang ari-ari, dan mitos yang ketiga adalah yang sudah merebak di masyarakat, kalau lebih dari 1 anak itu nakal. Biasanya yang bisa dilihat unyeng-unyengnya itu adalah laki-laki. Anak perempuan kan rambutnya panjang jadi susah untuk ketahuan. Tapi kalau anak laki-laki paling mudah, setiap hari Jumat dicukur pasti sudah ketahuan. Yang jelas tetap berbaik sangka. Saya salut dengan video tayangan tadi, di ending tayangan tadi ada ungkapan yang pengisi apa namanya VO ya? Face over. Face over ya. Apa? Voice over. Oh iya, bagus banget ya, face over. Ya, bahwa alhamdulillah tergantung dari lingkungannya, perbuatannya, bukan dari unyeng-unyengnya. Jadi menjadikan bagian dari kebaikan, jadikan sebagai kebaikan. Karena ternyata Allah melebihkan dia dengan yang lainnya, dengan hanya unyeng-unyengnya itu. Tapi ingat, berusaha untuk menjadikan anak lebih tenang. Sekali lagi, buat anak tenang, jangan sampai minder disebabkan beda sama anak yang lain. Anak yang lain rata-rata cuma 1, dia lebih dari 1, sehingga ketika dicukur takutnya nanti dia lagi dibully atau body shaming. Ini yang kita tidak harapkan, sehingga anak minder karena perihal tersebut. Dia jarang-jarang untuk dicukur, enggak susah untuk dicukur, dicari dulu, ditangkap baru cukur, karena nanti diketawain. Dan tidak menjadikan sesuatu itu membahayakan. Dan kalau gini, kadangkala kita sendiri yang membuat anak itu bahaya, karena kita sendiri
Kullu kalam ad-doa, setiap ucapan adalah doa. Ketika orang tua berkata, kamu nakal, karena unyung-unyung lebih dari satu. Nah, ini yang bahaya. Karena ketika dia berkata anak ini nakal, 40 kali orang tua berkata nakal terhadap anak, maka akan nakal betulan. Jangankan 40, sebenarnya orang tua yang melaknat anak, menghujang anak, mengutuk anak, tanda kebencian terhadap anak. Apalagi menjelek-jelekkan anak. Ini yang kita tidak ingin harapkan kalau perihal gara-gara unyeng-unyeng, sehingga anak itu tidak berkecocok atau takut kepada orang tuanya. Karena yang tahu unyeng-unyengnya anak ada rata-rata orang tuanya. Karena, oh kamu itu unyeng-unyeng banyak. Hell, harusnya dirubah. Alhamdulillah anakku ada kelebihannya. Unyung-unyungnya 2 atau unyung-unyungnya 4. Jadi gampang aku tahu. Itu aja. Jadi jadikan sesuatu itu yang menggembirakan. Bukan sesuatu yang membuat anak takut atau minder. Atau sesuatu yang membahayakan. Sudahlah. Sekarang kita perbaiki. Makanya tema kita hari ini adalah menjadikan anak soleh dengan menghindarkan daripada mitos-mitos. Gara-gara mitos inilah yang menyebabkan anak itu tidak bisa jadi anak soleh. Karena otomatis melawan orang tuanya. Atau menjelekkan orang lain. Atau menghujat dirinya sendiri. Aku kok beda, aku kok tidak seperti yang lain. Sehingga dia merasa maaf dibedakan dalam maaf saya pinjam kata-kata ini fisik. Padahal ini tidak seperti yang kita harapkan. Karena apa yang Allah berikan pasti ada tujuan tersendiri. Yang jelas kalaupun ada ketakutan, kayaknya anakku nakal, kayak anakku ini sering-sering sakit gara-gara unyeng-unyeng. Ayolah sebaiknya kita periksa aja ke dokter. Kalau dia memang ada kelainan gara-gara unyeng-unyeng tersebut. Karena ada juga bukan hanya mitos, bahkan dari segi kesehatan dia mengatakan anak yang lebih dari satu unyeng-unyengnya itu dikhawatirkan dia cepat suka sakit-sakitan lah, apalah dan sebagainya. Sehingga dia merasa anak ini perlu perhatian lebih dari anak-anak yang lain. Sehingga gara-gara inilah yang menyebabkan anak-anak ini susah untuk menjadi soleh. Hindarkan mitos supaya anak kita bisa menjadi anak soleh. Masya Allah. Dan juga jangan sampai gara-gara unyeng-unyeng ini jadi mempertebal keyakinan anak nih. Iya benar. Yang tadinya dianya anak baik-baik, duduk ada teman lagi di situ, selengkat nggak ya? Wah unyeng-unyeng aku kan 4 jadi nakal, aku selengkat gitu ya. Ya, jadi jadi pinter banget cari iya contoh kan, ya. iya. Kayaknya pengalaman. Ya udah kalau gitu langsung aja nih kita masuk ke segmen yang dari tadi ditunggu-tunggu sama jamaah Islam itu indah, yaitu di Tanya Dong Ustadz. Langsung aja yuk. Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana menurut agama Islam nih kalau ada mitos wajah anak persis banget sama orang tuanya, maka katanya akan cepat meninggal yang satunya. Nah Ustadz Maulana, gimana nih? Biasanya kan katanya dijual. Kalau ya dijual. anak perempuan mirip ibunya, jual deh gitu ya. Ada syaratnya gitu. Atau anak laki-laki Kalau mirip. enggak saya beli deh. Iya Gobil begitu. tuh nikah. Main Biasanya nikahin dibelinya aja. kemudian dibeliin panci atau Iya. penggorengan. Syarat aja gitu. Itu Syarat gimana aja. Ustadz tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Makasih banyak izin Habib. Saya jawab pertanyaan ini. Ingatlah Allah memberikan kekuasaan dari sekian banyak manusia itu wajahnya beda-beda. Wajahnya beda-beda. Tidak ada yang sama. Sekalipun bagaimanapun, walaupun saudara kadang-kala beda. Dan ternyata Allah memiripkan wajah orang tua terhadap anaknya. Supaya apa? Supaya anak itu dekat dengan orang tuanya. Sekali lagi, supaya dekat dengan orang tuanya. Dengan cara apa? Dahulu kala itu tidak ada yang namanya foto. Tidak ada namanya foto. Jadi bagaimana supaya anak itu mengingat orang tuanya, dengan Allah ciptakan wajah anak itu semirip dengan wajah orang tuanya. Atau ada bahagian wajah orang tuanya melekat padanya. Contoh hidungnya mirip atau bibirnya mirip atau matanya mirip. Kenapa? Supaya anak tidak pernah lupa dengan orang tua. Sekali lagi, kenapa Allah miripkan? Supaya Anda tidak lupa dengan orang tua. Jadi setiap bercermin pasti mengingat wajah orang tua. Setiap bercermin dia mengingat orang tua. Otomatis timbullah kasih sayang, timbullah bakti. Ingat sekali lagi, sebagai bakti anak kepada orang tua dengan dimiripkan wajahnya. Jadi ada mitos mengatakan
nakal anak tidak buku cocok sama orang tuanya kalau mirip wajah orang tua atau natulai orang tuanya. Natulai. Apa itu? Natulai itu bisa menyebabkan orang tuanya lebih cepat dulu meninggal. Nauzubillah min Nauzubillah dzalik. Iya, itu. iya. Itu, Padahal itu. umur kan udah ada yang menentukan Ustadz ya. Bukan karena wajah mirip. Lagian kan kalau mirip orang tuanya ya wajar. Alhamdulillah. Yang gawat kalau mirip sebelahnya, tetangganya, ya kan itu yang bingung Ustadz ya. Nah, kita lanjut aja pertanyaan berikutnya nih. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya. Ada yang bilang kalau anak laki-laki hasil hubungan di luar nikah itu seumur hidupnya tidak bisa menjadi imam sholat. Bagaimana jika anak itu soleh dan masuk ke pesantren? Wassalam. Gimana nih sayang, coba dibantu jawab sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mazhab Imam Malik dan mazhab Imam Syafi'i yang saya pegang, yang saya ikutin, hukumnya makruh jika anak luar nikah atau hasil zina ditunjuk secara resmi sebagai imam tetap. Namun jika dia menjadi imam ketika ketiadaan imam tetap, maka hukumnya adalah sah atau boleh dan tidak makruh. Dalam hal ini Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan, aku tidak suka sekiranya ditunjuk imam tepat dari kalangan orang yang tidak diketahui bapaknya. Karena kedudukan imam adalah satu kedudukan yang mulia. Namun kalau memang sekiranya seorang sholat berimamkan kepada anak hasil zina, maka sholatnya sah dan benar. Wala taqrabu zina, janganlah dekati zina. Dampaknya banyak hal, dampaknya bahaya. Karena itu adalah perbuatan yang keji. Oleh karena itu, jaga anak kita. Jangan sampai anak kita menjadi penzina. Didik mereka dengan didikan agama. Sehingga apa? Sehingga bisa menyelamatkan daripada keturunannya. Karena dampaknya banyak. Kita tidak jelaskan tapi prinsipnya adalah ayo jaga keluarga kita. Gua anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kita dan keluarga kita daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala sehingga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Jadi pada intinya untuk sekarang semua orang tua juga mikir-mikir ya. Perbuatan zina udah dosanya gede. Anaknya juga nanti kena imbasnya juga ya sayang ya. Betul. Iya, jadi bagus juga ya Bib. Jadi supaya imam itu harus betul-betul murni ya. Jelas Soleh. ya. Betul. Iya, ya ini PR buat kita semua tuh. Jangan dekati zina, dekatin aja jangan. Apalagi lakuin ya Bib ya. Iya. Nauzubillah min dzalik. Kasihan juga anaknya nanti kalau Dan memang. anaknya nggak bisa dapat waris. Oh, Makanya banyak hal, sangat banyak. Nanti kita bahas lagi Islam itu indah ya Bib Insya ya. Allah. Lebih lengkap ya. Insya Allah. Biar yang mau berlaku membuat maksiat berpikir ribuan Berpikir. kali. Pikirannya panjang. berkali-kali. Iya, karena alasannya itu ternyata embel-embelnya banyak sekali keburukan. Nah, langsung aja nih. Kita juga mau tanya nih sama Ustadz Maulana. Ustadz, katanya bener gak sih kalau seandainya anak indigo? Iya, kalau katanya anak indigo tuh anugerah, bukannya anugerah, tapi katanya melainkan mitos dalam Islam yang katanya itu penyakit. Mak bicara tentang anak memiliki indigo atau memiliki indera keenam, sebenarnya apakah kau tahu? Lah iya katanya gini, "Alah nih kalau anaknya bisa ngelihat ngedelo ya berarti lah apa? Silakan anak indigo kadang-kadang suka ngelihat makhluk halus." Makanya mapa bagaimana caranya lapon nana dek apa kata tahu sama nasabana korong lu dinaita malu alus bahaya tapi lu mata mereka marae materis si jallo si Lah, betul banget. ini materis si Nah, terisi kadang-kadang kan juga kan bikin repot orang tua kalau punya anak indigo kan segala sesuatunya dia lebih tahu duluan gitu kan. Jangan-jangan dibisikin setan. Ini gitu. satu ke kanan lagi, satu ke kiri lagi. Kamu ngerti saya? Hah? Ngikut aja biar akrab. Ya kan? Ngerti juga? enggak juga. Oh juga. Ya Ampun. Allah. Ya udah deh kalau gitu Habib tengahin kita dulu kalau gitu. Ya udah, jangan kemana-mana. Iya. Yang penting di rumah ngerti dan paham. Kasih tahu keluarganya, saudaranya, nonton Islam itu indah. Iya, jangan kemana jamaah. Ye. Oh jamaah. Ye. Tapi lah kepriwe, Ustaz. Ya, Alhamdulillah. tapi kan biasanya begini. Lah kejadiannya kan gini loh. Udah. Nanti dulu.